Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi tentang cryptocurrency. Kita juga punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua, kita ada segmen analisa kripto teman-teman, dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah banyak banget requestan yang masuk. Kita akan bahas hari ini Redium sama Biswap ya, sesuai dengan requestan kalian. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Redium. Hari ini Redium mengalami kenaikan 1%. Harganya ada di Rp5.900. Pergerakan dari Redium ini pelan-pelan udah mulai recover. Redium punya batasan supply maksimal sebanyak 555 juta Rei. Sementara yang beredar sekarang adalah sekitar 43% atau 241 juta Rei, teman-teman. Jadi kalau kita lihat market kapitalisasinya itu terbilang kecil, hanya 1,4 triliun. Dengan market kapitalisasi yang kecil itu biasanya menguntungkan untuk sebuah token supaya bisa bergerak lebih gesit lagi, lebih cepat naiknya, teman-teman. Redium kita sudah pernah bahas ya di video yang lalu, teman-teman. Kalau teman-teman udah ngikutin channel ini, kita sudah bahas 3 bulan lalu, 8 bulan lalu tentang Redium, dan overall Redium ini bisa dibilang token yang kemarin kena masalah ketika keruntuhan FTX. Ya, Redium sama Serum itu sama-sama project yang running di Solana. Dan ketika FTX kemarin kasusnya itu di bulan apa ya, November Desember itu semua project yang berhubungan sama Solana, termasuk Solananya sendiri itu crash down, teman-teman. Dan itu parah banget waktu itu, dan sekarang pelan-pelan project-project ini baru mulai recover. Apakah project Redium survive? Nah, buat teman-teman detailnya teman-teman harus nonton video kita yang di tanggal 14 Agustus karena nanti supaya nyambung, teman-teman. Jadi bisa dicek aja di channel YouTube kalian, di pencariannya ketik aja Redium Andre Greystone. Teman-teman bisa tonton video yang 3 bulan lalu. Di video kali ini hanya akan mereview untuk posisi Redium sekarang, teman-teman. Overall pergerakan Redium udah mulai stabil di posisi sekarang. Aku cek dia di Certic ya, dia dapat rating 71, teman-teman. 71 dengan poin double B. Ya oke sih, oke, teman-teman. Tapi dia punya masalah di beberapa hal, seperti code security, keamanan dia bermasalah. Yang kedua, fundamentalnya bermasalah. Selain itu, community trust, market stability, governance strength, dan juga operasional mereka masih tetap strong. Sebenarnya ada beberapa indikasi. Kenapa? Karena Redium ini kemarin itu pernah kena hack ya, teman-teman. Hack in Desember 2022. Ini pas kejatuhan dari FTX kemarin. Kalau teman-teman ngikutin beritanya, Redium Protocol itu exploit, kerugiannya sampai 5,5 million berhasil dihack oleh hacker, dan ini kejadiannya tepat ketika market dari FTX runtuh. Jadi ini adalah salah satu tolak ukur kenapa banyak investor yang akhirnya melihat Redium sebagai salah satu platform yang kurang begitu secure. Jadi nggak heran kalau teman-teman lihat dari rating Certic-nya itu cuma 30, teman-teman. Ya, jadi parah banget bisa dibilang untuk keamanannya. Nah, Redium ini platform apa? Redium ini adalah platform decentralized exchange. Sebenarnya sih fungsinya untuk swap sama liquidity pool. Jadi kita bilangnya ini DeFi ya, decentralized finance. Teman-teman, di sini juga ada akselerator untuk koin-koin yang mau listing. Kemudian juga ada fitur staking and farm pool. Ya, overall sama lah. Teman-teman bisa staking aset kalian di sini dengan APR sekitar 6,6% untuk Rei, dan teman-teman bisa dapetin reward. Cuman kalau menurut saya melihat posisinya sekarang ini menurut saya cukup rentan. Ya, Redium ini pernah kena hack waktu itu, sangat-sangat rentan untuk Redium, teman-teman. Jadi keamanannya saya pribadi agak ragukan. Sementara dari Twitter, Redium terus berusaha untuk improve. Pada bulan September kemarin mereka ada kerjasama sama Marinade untuk menyediakan liquidity pool, teman-teman. Di sana support untuk MSOL deposit in the Redium. Kemudian beberapa kerjasama juga dilakukan dengan Camino Land. Ini tanggal 6 Oktober mereka melakukan kolaborasi gitu, penyedia liquidity pool juga. Tentunya dari sini kita melihat bahwa Redium sebenarnya berusaha buat recover.
Meskipun kalau secara fundamental ya masih terbilang kurang begitu baik teman-teman. Tapi semoga improvement dilakukan terus oleh developernya ya. Itu mereka juga baru aja melisting, bisa dibilang ya, melisting dan juga menambahkan beberapa fitur untuk pair USDC dan juga Sol teman-teman. Ini dia kolaborasi sama render listing di Redium, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan insentif dari melakukan staking atau liquidity pool di platformnya. Render salah satu project yang cukup hype sementara ini. Jadi ini adalah upaya yang menurut saya cukup menarik yang dilakukan oleh Redium. Jadi itu sih kurang lebih fundamental dari Redium. Bagaimana pendapat kalian? Mari kita cek dia secara pergerakan chart. Overall pergerakan chart dari Redium udah mulai stabil sejak Januari 2023. Jadi waktu keruntuhan itu kan Desember ya teman-teman, Desember berarti dia sudah berada dalam posisi bottomnya. Redium udah nggak bisa turun di bawah dari level 0,14 ya, 0,14 dolar waktu itu teman-teman. Dan kemarin pun ketika kenaikan sudah terjadi pada Redium, itu mentok sampai di 0,37, kemudian mengalami koreksi balik turun sampai 0,16, dan sekarang tampaknya sudah menunjukkan indikasi yang lebih positif. Redium berhasil mencapai level 0,43 dolar, dan itu merupakan sebuah indikasi yang bisa dibilang bagus. Sementara Redium sekarang masih dalam fase koreksi. Smart money-nya cukup bagus, volume perdagangan sempat meningkat, tapi overall belakangan mengalami koreksi. Kalau dari saya melihat secara teknikal, Redium akan punya potensi untuk kembali balik naik. Cuma kalau dia bisa ke all time high seperti ke 18 dolar atau enggak, itu di luar kemampuan saya teman-teman. Saya tidak tahu apakah bisa ke level tersebut atau enggak, karena secara fundamental juga Redium bisa dibilang harus membuktikan lebih banyak lagi teman-teman soal keamanan jaringannya. Itu sih yang penting buat Redium untuk sekarang ini. Kalau teman-teman ada yang udah punya nyangkut, teman-teman bisa staking aja. Paling itu hal yang paling bisa dilakukan untuk saat ini, karena kita juga masih dalam fase pre-bull market ya, market belum rally banget. Kalau teman-teman cut loss di posisi sekarang mungkin udah loss, tapi menurut saya itu sih yang paling bisa kita lakukan sekarang. Jadi Redium dari sosmednya dia masih kelihatan aktif. Jadi dari sini kita bisa melihat indikasi nih bahwa developernya masih tetap untuk develop project ini. Semoga aja memang market bisa ya untuk mensupport kenaikan daripada harga Redium ke depannya. Itu buat Redium. Satu lagi kita akan bahas BuySwap atau BSwap dengan token BSW. Nah, ini adalah DEX ya, platform DEX milik Binance Smart Chain teman-teman, yang running di Binance Smart Chain. Sebuah DEX yang bisa dibilang ya, dia punya satu kontroversi yang saya sebenarnya kurang begitu sukai teman-teman, yaitu menyediakan airdrop yang sangat melimpah. Bahkan fitur stakingnya ketika di April 2022 di Binance itu memberikan return sampai 143% APY atau bunga tahunan teman-teman. Jadi inflasinya itu loh besar banget di BuySwap ini. Apalagi ketika mereka pertama kali listing, itu mereka ngasih airdrop yang banyak banget teman-teman. Dan ini bikin harga dari BuySwap itu drop, nyungsep parah teman-teman. Dan ya itu bisa menjadi sebuah faktor kenapa harga dari BuySwap hari ini itu mengalami penurunan. Satu lagi yang aku agak kritisi juga, aku nggak bisa akses untuk BuySwap ORG. Jadi kalau teman-teman mau pakai BuySwap kan harusnya bisa lebih gampang ya teman-teman. BuySwap kita mau misalkan melakukan perdagangan nih di platform DEX-nya, itu nggak bisa diakses. Aku coba pakai VPN tadi juga runningnya lama teman-teman. Mungkin bisa diakses atau enggak saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau saya melihat ini satu yang bisa dibilang indikasi sulit untuk diakses. Mungkin harus pakai VPN teman-teman. Ya itu bisa menjadi salah satu kendala sih sebenarnya untuk pengguna atau user ya. Karena kalau kita pakai Redium, kita nggak perlu pakai VPN, kita udah bisa akses. Jadi kan kemudahan yang ditawarkan. Nah, BuySwap ini perlu improve dalam hal tersebut sih. Ya, ini adalah platform decentralized exchange di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan kripto di BuySwap ya, sama seperti exchange pada umumnya, pakai Indodax, Toko Kripto, Binance atau yang lainnya. Itu kan centralized exchange. Kalau decentralized exchange, dia biasanya punya biaya yang lebih murah, kemudian ya jumlah token yang beredar
atau yang bisa diperdagangkan biasanya sih lebih kecil, teman-teman. Di Twitter mereka cukup nggak terlalu aktif sih kalau saya lihat ya, tapi ya oke lah, mereka masih tetap aktif teman-teman, tapi kolaborasi dan juga kerjasama yang dilakukan terus terang aja masih terbilang kurang dan harus improvement. Mereka sudah melakukan beberapa kegiatan seperti upgrade untuk farmnya, bisa dibilang fitur-fitur farming di aplikasi Biswap ini ditingkatkan. Mereka juga ada kerjasama dengan Floki Inu juga untuk launching platform DeFi-nya. Dan ya, kerjasama-kerjasama yang dilakukan menurut saya kurang terlalu memberikan impact terhadap harga dari Biswap, teman-teman. Jadi ya kesannya masih belum terlalu gimana-gimana ya untuk Biswap untuk saat ini, teman-teman. Jadi ini opini saya melihat ya dia harus banyak improvement sih. Dari engagement juga yang pantau Twitternya 4 ribuan, 7 ribu, mungkin nggak terlalu gede teman-teman untuk sekelas protokol ini. Dan ya teman-teman bisa nilai sendiri untuk Biswap seperti apa. Kalau kita lihat dari mereka dapat score rating di apa namanya Certik, mereka lebih baik daripada Redium, teman-teman. Dapat rating sekitar 77,9 atau triple B. Dia punya kekuatan bagus di security-nya, community trust, market stability, governance strength, operational resilience, tapi dia kurang di fundamental health. Ini berhubungan sama yang namanya upgrade, kemudian juga sesuatu yang berhubungan dengan kedalaman dari project ini. Makanya ratingnya 62 ya, teman-teman nggak perlu heran juga, teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan dari Biswap ya. Supply maksimum mereka itu ada di 700 juta Biswap, dengan supply yang sekarang sudah beredar sekitar 490 juta. Harganya ada di 1.243 rupiah. Ya, harganya turun parah teman-teman karena inflasi. Ini tidak dihack, tidak diapa, tapi inflasi karena ngasih reward kebanyakan. Lalu bagaimana Biswap secara pergerakan tren? Nah, secara pergerakan tren Biswap udah mulai ada tanda-tanda recover, teman-teman. Sekarang posisinya lagi berada dalam resistance di kisaran level 0,087. Semoga dengan mencapai level tersebut harga Biswap bisa mulai recover lagi, menyambut next bull run, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan dia punya level support di kisaran 0,059 dolar ya, dan sekarang dia lagi coba untuk naik dan menyentuh area resistance di sini. Wait. Nah, ini adalah resistance yang bisa diperhatikan pada pergerakan dari Biswap, dan tentunya mencapai resistance ini atau melampauinya itu membutuhkan dana yang lebih besar. Kalau kita perhatikan dari market kapitalisasinya itu ada di 610 miliar. Saya rasa dengan kapitalisasi pasar yang kecil seperti ini, harga Biswap masih bisa dimanipulasi, masih bisa dipump tinggi lagi, teman-teman. Semoga aja memang ada akumulasi yang dilakukan oleh para whales dari project ini sehingga kedepannya harganya bisa recover secara tinggi, teman-teman. Karena ya yang namanya koin seperti Biswap itu biasanya downtrend karena memang return yang dijanjikan terlalu besar untuk staking, untuk liquidity poolnya, dan biasanya orang udah tahu nih bahwa Biswap ini bakalan inflasi. Nah, fase-fase tersebut biasanya akan dimanfaatkan untuk ngepump tinggi Biswap, kemudian mereka bisa jual di harga yang tinggi, dan tidak berlangsung lama harga Biswap akan turun. Jadi token-token seperti ini bakalan sangat-sangat fluktuatif. Gitu aja sih paling untuk dua project yang berbasiskan dengan DeFi sama DEX ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update news terbaru soal kripto ya, teman-teman. Jadi boleh banget teman-teman untuk cek linknya di kolom deskripsi kalau berminat untuk join. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.